Pernah nggak sih Anda ngebayangin gimana persisnya para pemimpin dunia itu ngambil keputusan krusial? Kalau dari yang sering kita lihat di media sih, kelihatannya sangat kaku ya, rapi, penuh kalkulasi. Iya kan? Kalau kita nonton film aksi atau dengerin analisis politik yang berat-berat, rasanya semua itu penuh dengan formalitas, kayak main catur tapi di level dewa gitu loh. Benar, setiap langkah dihitung matang, tiap kata yang keluar dari mulut presiden, biasanya disaring dulu sama puluhan penasehat. Pasti dibungkus pakai bahasa diplomasi yang halus banget. Tapi masalahnya, nah ini yang menarik. Realita itu seringkali lebih mirip naskah komedi gelap daripada film intelijen. Sangat gelap bahkan. Karena ya, bagaimanapun juga, mereka itu tetap manusia biasa yang punya ego. Nah, coba Anda bayangin, perdebatan soal strategi nuklir dan masa depan keamanan global, topik yang bisa nentuin nasib jutaan orang, tiba-tiba malah berbelok jadi ajang saling ejek di depan publik. Dan yang diejek bukan kebijakannya ya. Bukan, ejekannya tuh soal insiden konyol, kesandung, atau kepukul saat turun dari pesawat. Tiba-tiba, papan catur yang tadinya elegan itu kayak, ditendang gitu aja sampai berantakan. Momen ketika papan catur itu ditendang, kita sebenarnya lagi ngelihat wajah asli dari pergeseran diplomasi modern kita saat ini. Betul. Batas antara urusan negara dan urusan ego personal pemimpinnya itu jadi makin tipis. Bahkan bisa dibilang udah nggak ada bedanya lagi. Ya, dan kekacauan inilah yang bakal kita bedah habis-habisan di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Tepat sekali. Buat Anda yang lagi dengerin nih, entah lagi di jalan, ngopi, atau sekedar nyari pencerahan, kita punya bahan yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Sumber utama kita hari ini diambil dari laporan dan transkrip berita di saluran YouTube Metro TV ya. Iya, topiknya soal ketegangan tingkat tinggi. Dan ini bukan cuma ketegangan antara negara yang lagi perang di Timur Tengah, tapi ketegangan yang justru meledak di dalam ruang keluarga aliansi Barat sendiri, yaitu NATO. Fokus eksplorasi kita hari ini lumayan spesifik dan berlapis. Kita mau bongkar apa sih yang sebenarnya bikin Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris bisa sampai gontok-gontokan. 3 pilar utama NATO loh ini. Kita bakal telusuri gimana perbedaan pandangan geopolitik yang awalnya murni soal hitung-hitungan militer, ujung-ujungnya malah jadi ajang roasting diplomasi. Yang sangat personal, emosional, dan tentunya ngerusak kepercayaan. Tapi sebelum kita gas terlalu jauh, ada satu hal penting yang harus kita sepakati dulu nih sama Anda yang lagi dengerin. Iya, ini soal imparsialitas kita. Bener banget. Sumber berita yang kita pakai ini memuat banyak laporan dari lapangan, termasuk beberapa istilah politik atau label yang cukup keras dari berbagai pihak yang berkonflik. Dan posisi kita di sini murni netral. Murni netral. Kita nggak lagi belain kebijakan Amerika, nggak jadi juru bicara Prancis, dan pastinya nggak memihak faksi manapun di Timur Tengah. Misi kita cuma satu, yaitu ngebedah fakta. Kita melihat alasan dibalik setiap tindakan dan memahami kenapa elit-elit global ini bisa saling serang. Betul. Kita mau ngerti dinamikanya tanpa ikut-ikutan baper secara politik. Pendekatan yang sangat krusial sih ini, karena kalau kita langsung terjebak milih kubu, kita bakal kehilangan gambaran besarnya. Setuju. Hal yang paling menarik dari bedah informasi kayak gini adalah menganalisis mekanismenya di balik layar. Bener, kenapa seorang presiden ngomong A padahal kebijakan resminya B? Itu yang seringkali nggak kelihatan di judul berita. Oke, mari kita mulai dari benua Eropa dulu nih. Menurut laporan dari sumber kita, Prancis yang notabene adalah salah satu sekutu tertua Amerika dan anggota inti NATO, secara terang-terangan menolak buat ikut campur. Iya, laporan menyebutkan Prancis ogah ikutan dalam apa yang dideskripsikan sebagai agresi Amerika Serikat dan Zionis ke Iran. Dan Presiden Emmanuel Macron punya alasan yang cukup bikin kita mikir 2 kali sih soal ini. Sikap Macron ini sebenarnya bentuk dari kalkulasi yang sangat dingin. Dari pernyataan yang ada di laporan, Macron menegaskan bahwa aksi militer, khususnya serangan yang ditargetkan ke fasilitas nuklir, Itu punya batas waktu efektivitas kan? tepat. Dia bilang meskipun operasi militer dilakukan gila-gilaan selama beberapa minggu, itu nggak akan ngasih solusi permanen buat menghentikan program nuklir Iran. Bentar-bentar. Saya agak butuh pencerahan di sini. Kenapa Macron bisa siyakin itu? Maksudnya gimana? Maksud saya, kalau fasilitas nuklirnya dibom sampai hancur, bukannya programnya otomatis berhenti ya? Kenapa dia merasa tekanan militer aja itu nggak cukup buat nyelesain masalah?
Nah, ini poin kuncinya. Karena fasilitas fisik memang bisa dihancurkan, tapi pengetahuannya atau know-how teknis dari para ilmuwannya, itu kan nggak bisa dibom. Oh iya juga ya. Ilmuannya kan mesti punya ilmunya di kepala. Betul. Belum lagi fasilitas nuklir modern itu seringkali dibangun jauh di bawah tanah. Biasanya di dalam gunung berbatu yang susah banget ditembus bom konvensional. Wah, masuk akal. Macron paham betul mekanika ini. Dia mengingatkan bahwa tanpa adanya kesepakatan diplomatik dan inspeksi teknis dari dunia internasional, Iran bisa aja bangun ulang fasilitasnya dalam beberapa bulan atau tahun ke depan. Dan kalau itu terjadi, situasinya bakal jauh lebih parah dong. Jelas, karena mereka akan beroperasi dalam kerahasiaan penuh, tanpa pengawasan sama sekali dari dunia luar. Oke, saya coba analogikan begini ya biar lebih gampang dibayangin. Coba Anda bayangin ketegangan di Timur Tengah ini kayak panci presto atau ketel uap raksasa yang apinya kegedean. Analogi yang menarik. Pendekatan militer itu ibaratnya kita cuma nutup paksa katup uapnya dari luar biar nggak berisik. Ya, suaranya emang hilang bentar, tapi tekanan di dalam panci itu kan makin lama makin gila. Iya, uapnya numpuk terus di dalam. Bener. Kalau kita nggak segera ngecilin apinya yang mana itu adalah negosiasi diplomatik ya pada akhirnya, panci itu bakal meledak dan ngancurin seisi dapur. Dan Macron sadar betul dia nggak mau ada di dapur pas panci itu meledak. Tepat. Analogi yang sangat pasti itu. Karena kalau panci itu meledak, dapur yang hancur itu sebenarnya adalah ekonomi global. Disinilah akar utama kenapa Macron ngerem Ada faktor ekonomi juga ternyata ya. sangat besar. Laporan tadi menyoroti kekhawatiran besar Prancis soal pasokan energi, terutama minyak mentah dan gas dari kawasan Teluk. Nah, ini dia nih. Ekonomi. Ujung-ujungnya selalu soal duit dan energi kan? Pasti, Anda harus ingat Eropa itu sangat rentan terhadap guncangan suplai energi. Apalagi setelah dinamika geopolitik beberapa tahun terakhir yang memutus banyak akses gas murah ke sana. Bener, Eropa sempat krisis energi kan ya? Betul sekali, kalau kawasan Teluk terbakar oleh perang terbuka, jalur pengiriman minyak terhenti, inflasi di Eropa bakal meroket, pabrik-pabrik bisa tutup, dan Macron harus menghadapi warganya yang marah turun ke jalanan. Wow, jadi bagi Prancis, ikut-ikutan ngebom itu mungkin kelihatan gagah di TV, tapi sebenarnya itu bunuh diri secara ekonomi ya. Tepat, solusi militer murni tanpa negosiasi itu dianggap sangat rabun jauh oleh Prancis. Masuk akal banget sih. Macron pada dasarnya ngitung risiko kayak, oke, gue dukung sekutu, tapi kalau negara gue bangkrut gara-gara harga gas meroket, siapa yang mau tanggung jawab? Logis dong. Sangat logis secara domestik. Nah, sekarang cerita ini mulai masuk ke fase yang absurd nih. Dari penolakan logis Prancis ini, kita beralih ke seberang Samudra Atlantik. Amerika Serikat. Iya, gimana reaksi Amerika Serikat pas tahu sekutu utamanya milih mundur teratur? Apalagi laporan menyebut agresi ini udah masuk ke peran atau fase kelima. Artinya, ketegangannya udah ada di puncak banget kan? Kalau Anda mengharapkan reaksi berupa konferensi pers yang elegan, Yang bahasanya ditata gitu ya? oh iya, di mana Presiden AS mungkin bilang, kami menghargai perbedaan pandangan dengan sekutu kami dari Prancis. Nah, kalau Anda ngarep gitu, Anda akan sangat kecewa. Karena yang terjadi malah sebaliknya ya. Yang terjadi justru sebaliknya. Tatanan diplomasi tradisional benar-benar diobrak-abrik. Beneran hancur lebur. Jadi, hari Rabu, di hadapan para tamu undangan resmi di Gedung Putih, Presiden Donald Trump bukannya ngomongin strategi, dia malah ngamuk. Ya, dia secara publik melebeli Prancis dan Inggris, dan ini kutipan langsung dari laporan ya, sebagai sekutu yang sangat buruk. Mengkritik sekutu secara tertutup itu kan makanan sehari-hari dalam diplomasi ya. Betul, bahkan memberi tekanan politik di ruang publik juga sesekali terjadi. Tapi, apa yang dilakukan di Gedung Putih hari itu melewati batas kritik kebijakan. Itu berubah jadi serangan karakter yang sangat personal kan? Itulah yang bikin saya geleng-geleng kepala. Ya, karena Trump sama sekali nggak nyinggung soal argumen logis Macron tentang minyak gas. Atau soal efektivitas bom versus diplomasi nuklir tadi ya. Nggak, sama sekali. Sasaran tembaknya murni kehidupan pribadi Macron. Buat Anda yang belum ngikutin beritanya, Trump di acara resmi itu ngebahas sebuah video viral yang sama sekali nggak ada hubungannya sama geopolitik. Ya, dia mengangkat insiden di mana ibu negara Prancis, istri Emmanuel Macron, secara tidak sengaja memukul rahang suaminya saat mereka sedang turun dari tangga pesawat. Bayangin coba, di forum resmi ngomongin video blooper. Sangat di luar kebiasaan presiden manapun.
Trump bahkan bilang, dan ini kutipan langsung dari transkrip, dia habis nelpon Macron, dan dia nyebut Macron itu diperlakukan buruk sama istrinya, dan masih dalam masa pemulihan dari pukulan tangan kanan ke rahangnya. Sungguh sangat spesifik ya serangannya. Parah sih. Terus habis nge-roast gitu, Trump cerita kalau dia minta Macron kirim bantuan militer ke Teluk. Dan Macron jawab, tidak, 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 tidak. Ini adalah studi kasus yang luar biasa tentang pergeseran cara komunikasi di level pimpinan negara, menggunakan momen memalukan dari kehidupan rumah tangga seorang kepala negara buat mendiskreditkannya di panggung dunia. Iya, kayak urusan domestik dipakai buat senjata politik luar negeri. Betul, itu bikin aliansi internasional yang sakral jadi kerasa kayak pertarungan ego antar individu aja. Tapi, tunggu dulu. Saya mau nantang perspektif ini. Apa jangan-jangan kita yang terlalu naif ya? Maksudnya naif gimana? Maksud saya, latar belakang Trump itu kan bisnis real estate di New York yang terkenal kejam banget. Bukankah merendahkan lawan secara personal itu emang taktik standar buat jatuhin mental sebelum negosiasi? Ya intimidation tactic. Benar. Dia mungkin mikir, kalau gue bikin Macron kelihatan lemah, orang nggak bakal peduli lagi sama argumen ekonomi dia. Pertanyaan saya, apa taktik bullying ala bisnis ini efektif kalau dipakai di level NATO? Itu pertanyaan mendasar yang memisahkan dunia korporat dan dunia geopolitik sih sebenarnya. Gimana tuh bedanya? Di bisnis properti, kalau Anda mempermalukan mitra negosiasi Anda dan kesepakatannya batal, Anda tinggal cari gedung lain atau investor lain. Selesai urusan. Oh iya, banyak ikan di laut ya? Tepat. Tapi di ranah aliansi militer global, Anda nggak bisa tiba-tiba nyari sekutu cadangan buat gantiin posisi strategis Prancis atau Inggris. Bener juga. NATO itu kan diikat sama perjanjian bertahun-tahun. Nggak bisa dibongkar pasang sembarangan layaknya vendor bisnis. Betul. Dan ketika Anda mempermalukan seorang presiden di depan rakyatnya sendiri dengan ejekan personal, Anda justru membakar jembatan yang nanti Anda butuhkan. Kenapa bisa gitu? Karena kalau besok-besok Macron akhirnya setuju buat bantu Amerika, publik Prancis akan melihat Macron tunduk pada orang yang baru saja menghinanya secara pribadi. Iya. Secara politik domestik, itu bikin Macron terlihat sangat lemah di mata rakyatnya sendiri. Benar. Jadi, taktik tekanan tinggi ini secara ironis malah bikin sekutu makin sulit buat mengabulkan permintaan AS. Alih-alih mendapatkan dukungan militer, yang didapat justru keretakan kepercayaan di level yang paling fundamental. Wah, berarti ini benar-benar jadi bumerang ya. Dan ternyata amukan ini nggak cuma berhenti di Prancis loh. Iya, Inggris juga kena imbasnya. Benar. Laporan Metro TV juga nyebutin kalau hantaman Trump selanjutnya mendarat telak di Inggris. Dan pas bahas Inggris ini, barulah kita dapat gambaran jelas. Sebenarnya, apa sih titik pusat dari semua keributan ini? Iya, dari rentetan keluhan yang diarahkan ke Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, kita akhirnya melihat kemana sebenarnya fokus operasi ini diarahkan. Dan apa target utamanya? Semuanya bermuara pada satu lokasi perairan yang sangat sempit, tapi mampu mengendalikan denyut nadi ekonomi dunia, yaitu Selat Hormuz. Oke, buat Anda yang dengerin, mari kita pause bentar dan bayangin lokasi ini. Selat Hormuz itu ibarat jalan tol yang sangat sempit. Bentuknya seperti corong ya? Bener, kayak corong. Tapi sekitar 20-30% dari seluruh pasokan minyak dunia yang dikirim lewat laut, itu harus ngelewatin jalan tol sempit ini tiap harinya. Sangat vital posisinya. Dan berdasarkan laporan, sejak ketegangan AS, Israel, dan Iran memanas akhir Februari lalu, AS ngerasa butuh banget bantuan sekutu buat mengamankan corong sempit ini. Karena mengamankan Selat Hormuz itu jelas bukan pekerjaan mudah. Secara geografis, lebarnya di titik tersempit cuma sekitar 33 km. Sempit banget ya untuk ukuran kapal tanker raksasa. Sangat sempit. Dan jalur pelayarannya bahkan jauh lebih sempit dari itu. Kalau ada satu saja kapal tanker yang diserang atau ditenggelamkan di sana, premi asuransi pelayaran global bakal meroket seketika. Dan suplai minyak dunia bisa langsung lumpuh ya? Betul, Trump sadar beban ini terlalu besar buat dipikul Amerika sendirian. Makanya dia nuntut NATO, terutama Inggris, buat turun tangan ngebantu. Tapi lagi-lagi ekspektasi nabrak tembok realita nih. Trump itu kan mikirnya, Inggris ini bestie kita dong. Sekutu spesial. Iya. Dia bahkan nyebut Raja Charles itu orang yang baik dan bakal berkunjung ke AS dalam 2 minggu. Ada ikatan sejarah yang kuat kan di antara mereka? Tapi pas dimintain tolong urusan militer, Trump malah ngata-ngatain mereka. betul. Dan nyebut Inggris lagi-lagi ini kutipan ya, sebagai yang paling bodoh.
Kenapa coba? Karena menurut Trump, Inggris cuma nawarin 2 kapal induk tua yang rusak. Iya. Dan yang lucunya lagi, bantuan itu baru bisa dikirim setelah konfliknya selesai. Ini jelas memperlihatkan rasa frustrasi Trump terhadap lambatnya respons operasional sekutunya. Tapi yang lebih dalam dari itu, ada benturan luar biasa antara 2 sistem pemerintahan yang cara kerjanya beda total. Nah, ini ada momen di transkrip yang menurut saya kocak banget, tapi sekaligus bikin miris. Trump itu cerita gimana dia niruin gaya bicaranya Perdana Menteri Keir Starmer. Iya, soal rapat tim itu ya. Bener. Jadi pas Trump neken minta kapal dikirim sekarang juga, Starmer merespons, saya harus tanya tim saya harus rapat minggu depan. Dari sudut pandang seorang presiden Amerika, jawaban harus rapat minggu depan di tengah situasi genting militer itu, terdengar seperti sebuah lelucon. Kayak orang udah mau perang kok masih nunggu jadwal rapat ya? Iya, tapi kita harus melihat mekanismenya secara objektif. Sistem politik Inggris itu parlementer. Benar juga. Seorang Perdana Menteri, apalagi dalam memutuskan keterlibatan di luar negeri yang beresiko tinggi, terikat pada konsensus kabinet dan tentunya pengawasan parlemen. Mereka nggak bisa asal kirim pasukan ya? Nggak bisa. Mereka punya birokrasi berlapis untuk mencegah negara terseret ke dalam perang tanpa dukungan mayoritas. Beda banget sama Amerika berarti ya sistemnya? Jauh berbeda. Di Amerika, presiden itu adalah commander-in-chief, panglima tertinggi. Dalam batasan tertentu, dia punya wewenang eksekutif murni untuk memerintahkan pengerahan aset militer atau serangan kilat, hanya dengan satu perintah dari ruang oval. Tinggal tanda tangan, langsung berangkat pasukannya. Tepat. Jadi ketika seorang panglima tertinggi yang terbiasa dengan aksi instan berhadapan dengan Perdana Menteri yang terikat pada proses rapat panitia ala parlemen, ledakan rasa frustrasi itu tak terhindarkan. Trump menginginkan kecepatan tempur, sementara Starmer terikat pada proses kehati-hatian demokratis ya. Benar sekali. Wah, kebayang sih. Yang satu pengen gaspol, yang satu masih nyari kunci mobil di mana. Tapi rasa frustrasi ini akhirnya nyampe ke titik didih yang paling berbahaya di seluruh laporan ini. Iya, ancaman puncaknya. Betul. Ini bukan lagi soal ejekan personal atau ngeros birokrasi Inggris yang lamban. Ini udah masuk ke ranah ancaman eksistensial. Momen di mana perdebatan taktis di lapangan tiba-tiba bertransformasi menjadi ancaman yang bisa meruntuhkan arsitektur keamanan yang sudah berdiri puluhan tahun. Trump dengan sangat lugas mengancam akan keluar dari NATO kalau negara-negara anggota nggak mau bantuin dia di Timur Tengah. Sebuah pernyataan yang monumental? Buat Anda yang mungkin mikir, elah, cuma ancaman doang. Coba kita resapi ini baik-baik. Presiden Amerika Serikat, pilar utama dari aliansi militer paling menakutkan di dunia, ngancem buat ngebubarin keanggotaannya. Kenapa ini krusial banget? Ini sangat krusial karena ini adalah pergeseran paradigma yang ekstrim tentang apa itu NATO sebenarnya. Mari kita bedah mekanikanya sedikit. Boleh, silakan. NATO dibentuk setelah Perang Dunia Kedua dengan satu prinsip utama, yaitu Pasal 5 atau pertahanan kolektif. Konsepnya adalah satu diserang, semua bertindak. Jadi prinsipnya lebih ke perisai pelindung ya. Kalau salah satu negara NATO diserang secara militer di wilayahnya, sekutu lain wajib membantu. Konteksnya murni pertahanan kan? Defensif. Betul, pertahanan di wilayah tradisional mereka. Tapi yang terjadi di Selat Hormuz ini beda. Beda gimana? Operasi militer di Timur Tengah ini adalah operasi ofensif dilakukan di luar wilayah NATO dan diinisiasi oleh agresi Amerika Serikat beserta sekutu non-NATO-nya. Oh, pantesan. Jadi negara-negara Eropa tidak merasa kewajiban pasal 5 itu berlaku di sini ya? Tepat sekali. Tapi Trump menggunakan ancaman keluar dari NATO ini sebagai alat tawar-menawar atau bargaining chip untuk memasakkan operasi ofensif ini ke pundak sekutunya. Wah, jadi ibaratnya gini, NATO itu kan asuransi kebakaran rumah. Kita bayar premi bareng-bareng, biar kalau rumah salah satu dari kita kebakar, kita saling bantu madamin. Analogi yang bagus. Tapi sekarang, satu anggota ngajak yang lain buat ngelempar bom molotov ke rumah orang di kampung sebelah. Pas pada nolak, dia ngancam, kalian nggak mau bantuin gue ngebakar rumah orang? Oke, asuransi ini gue cabut. Begitu kan logika kasarnya. Analogi yang sangat-sangat akurat. Fakta bahwa keanggotaan dalam aliansi sebesar itu digunakan sebagai senjata pemerasan, itu mengubah hakikat NATO secara drastis. Dari yang awalnya saling melindungi, jadi apa dong? Dari institusi yang berlandaskan nilai-nilai keamanan bersama, menjadi seperti keanggotaan geng yang loyalitasnya murni diukur dari kepatuhan buta pada si bos. Dan kalau AS benar-benar keluar karena ngambek?
keseimbangan kekuatan militer global akan langsung kolaps hari itu juga. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan, so what yang paling besar buat Anda yang dengerin kita hari ini? Kenapa ini penting buat masyarakat biasa ya? Benar. Kita udah bahas soal ejekan personal, ketegangan di Gedung Putih, birokrasi Inggris yang lelet, sampai sejarah NATO. Mungkin ada yang mikir, terus kenapa? Ini kan cuma drama elit politik, ego presiden di negara jauh yang nggak ada hubungannya sama hidup gue. Sangat mudah memang untuk terjebak melihat ini hanya sebagai teater geopolitik. Kayak kita cuma penonton yang lagi makan popcorn ngelihat drama Washington, London, dan Paris kan? Padahal, realitas kausalitasnya sangat langsung mengiris urat nadi ekonomi kita sendiri. Langsung banget. Coba ente pikirin ini deh. Ketika elit-elit ini sibuk gontok-gontokan, sibuk ngeros satu sama lain dan ngancam meninggalin aliansi, Selat Hormuz tetap dalam bahaya. Iya, selatnya tidak mengamankan dirinya sendiri. Betul. Padahal itu adalah jalur utama peredaran darah ekonomi dunia. Kalau pengamanan di selat itu gagal karena mereka sibuk berantem, dan kapal tanker berhenti berlayar, Anda tahu apa yang terjadi? Suplai minyak anjlok drastis. Anjlok. Dan ketika suplai dunia anjlok, hukum pasar mengambil alih. Harga minyak mentah dunia akan melonjak dalam hitungan jam. Iya, dan pas harga energi dunia meroket, jangan kaget kalau pas Anda mampir ke pom bensin, harga bensin tiba-tiba naik tajam. Tepat. Dan nggak berhenti di situ loh. Ongkos transportasi pasti naik. Truk yang bawa beras, sayur, dan daging ke pasar atau supermarket di dekat rumah Anda itu kan butuh solar. Kalau solarnya mahal, harga makanannya ikut naik. Bener banget. Harga barang kebutuhan sehari-hari yang Anda beli bakal ikutan melambung tinggi. Jadi keengganan Macron buat ngambil risiko, kelambanan birokrasi Inggris, dan ego personal Trump, Ujung-ujungnya secara literal bakal nguras isi dompet pendengar kita ini ya. iya, Anda bayar lebih mahal buat makan cuma karena pemimpin dunia nggak bisa akur soal cara ngamanin lautan. Itu adalah mekanisme rantai pasok global yang kejam. Kebijakan internasional tertinggi, pada akhirnya selalu berlabuh pada daya beli masyarakat di level terendah. Benar banget sih itu. Nah, sebelum kita nutup sesi deep dive hari ini, dari semua tumpukan masalah yang udah kita bongkar, ada satu pemikiran yang bikin merinding. Sesuatu untuk direnungkan ya. Iya, pakar kita di sini tadi sempat nyinggung satu titik buta dari keamanan global yang sering banget kita lewatkan. Dan ini bakal jadi bahan renungan yang bagus buat Anda hari ini. Ya, dari seluruh bedah fakta yang kita lakukan, ada satu pertanyaan filosofis yang sebenarnya sangat mengganggu. Gimana tuh pertanyaannya? Selama puluhan tahun, kita diajarkan bahwa keamanan dunia dijaga oleh institusi, konstitusi, perjanjian tertulis, dan tatanan aturan internasional yang sangat kokoh. Yang kayaknya nggak bisa digoyang ya. Betul. Tapi insiden yang kita bahas hari ini membongkar ilusi itu. Jika pilar-pilar sebesar NATO dan keputusan buat nyerang atau ngebela sekutu ternyata sangat rentan terhadap Mood dan ego personal ya. ya ego personal, dan bahkan rasa kesal cuma karena kehidupan pribadinya diejek, apakah kita sedang memasuki sebuah era yang benar-benar baru? Era di mana perjanjian di atas kertas itu udah nggak ada harganya lagi ya. Persis. Kita harus bertanya secara serius, apakah di masa depan tatanan dunia tidak lagi diatur oleh institusi yang rasional, melainkan cuma ditentukan oleh siapa pemimpin yang paling jago menjilat, mengambil hati, atau mengelus ego kepala negara lain secara personal. Gila. Itu pikiran yang lumayan dark sih buat dibuat tidur ya. Tapi sangat realistis dengan kondisi sekarang. Ya, bayangin aja. Jaminan keamanan negara tempat kita hidup, mungkin ke depannya nggak bergantung lagi sama seberapa kuat militer kita atau seberapa presisi strategi para jenderal. Melainkan bergantung pada kemampuan interpersonal pemimpinnya. Pintar pemimpin kita menahan diri biar nggak jadi bahan roasting di acara resmi negara lain. Atau, ya seberapa hebat mereka jaga keseimbangan biar nggak kesandung di tangga pesawat. Papan catur yang tadinya bisa diprediksi langkah-langkahnya, kini dimainkan oleh orang-orang yang bisa kapan saja membalikan mejanya hanya karena tersinggung. Makin nggak bisa ditebak dan makin liar ya. Wah, buat Anda yang udah nemenin kita ngebedah isu ini dari awal sampai akhir, satu pesan dari saya nih. Teruslah kritis dan perhatiin terus kenapa sesuatu terjadi, bukan cuma apa yang terjadi. Karena alasan dibaliknya seringkali lebih mengejutkan daripada kejadiannya sendiri. Bener banget, karena sejarah dan masa depan dunia kita kayaknya lagi ditulis ulang pakai tinta ego tepat di depan mata kita sendiri. Makasih udah dengerin Deep Dive kita hari ini, tetap penasaran dan sampai ketemu di obrolan seru berikutnya.